Hmm, memangnya kalau kamu punya Saturn the Sixth House di birth chart kamu, pas kamu belum melewati Saturn return, bakalan ada isu-isu kesehatan atau isu dalam pekerjaan. Kita coba cari tahu sama-sama yuk, faktanya gimana sih? Welcome to the journey of studying in-depth astrology with the Lation Priestess. Selamat datang teman-teman semuanya. Selamat bergabung untuk kita sama-sama belajar, memahami, mengenali, dan menggali lebih dalam lagi tentang astrologi dengan Lation Priestess. Di konten-konten yang akan aku bagikan ke depannya, termasuk apa yang akan kalian dengarkan kali ini, aku akan membantu dan membagikan sedikit banyak informasi yang aku tahu tentang astrologi. Kita akan seru-seruan bareng di sini. So, stay tune. Jangan lupa untuk subscribe dan like. Kalian bisa sebarkan video-video yang aku bagikan, entah khusus membership ini atau video-video yang gratis, video-video yang memang untuk publik, ke siapapun kenalan kamu yang kamu rasa perlu mendengarkan atau mendapatkan informasi dari konten-kontennya The Lation Priestess. Kita juga bisa connect di Instagram dan di TikTok. So, let's just meet on those platforms too. Kita ketemu di sana juga ya. Kali ini kita mau belajar tentang apa ya? Ketika kalian akan menghadapi transit Saturn return di Sixth House, Sixth House itu ada kaitan memang dengan karir, pekerjaan, lifestyle, habit, colleagues, kolega, dan hubungan dengan pets atau binatang piaraan. Sangat besar kemungkinan kalian akan menghadapi situasi-situasi yang biasanya sih secara langsung sih, situasi-situasi yang akan mengajarkan kamu makna disiplin, kedisiplinan diri, menciptakan batasan sehat atau boundaries, bagaimana caramu menghadapi rintangan, dan bagaimana cara kamu mengelola kesehatan fisik dan kesehatan mental kamu. Transit ini akan sangat membukakan matamu, aku bisa bilang highly eye-opening, dan membuatmu bisa membedakan ya, mana kehidupan, lifestyle, gaya hidup, pola pikir, mindset sehari-hari yang termasuk hygiene, atau caramu merawat diri, caramu membersihkan diri, literally and figuratively. Bagaimana kebiasaan kamu sehari-hari yang itu selaras dengan kebutuhan tertinggi kamu, highest need kamu, dan mana yang tidak. Mana hal-hal yang efektif buat kamu terapkan dan pertahankan dalam jangka panjang, dan mana yang tidak. Biasanya teman-teman yang punya placement Saturn the Sixth House itu sangat rawan merasakan mereka dituntut dengan pekerjaan, mereka dituntut dengan tanggung jawab yang banyak banget dan gak selesai-selesai. Mungkin memang besar kemungkinan ini mostly tuh erat kaitan dengan work and colleagues related. Ada kaitan dengan pekerjaan atau lifestyle, kesehatan, gaya hidup, pola pikir, mindset. Dan kalian tuh rawan banget jatuh ke titik bisa ngerasakan gak cukup atau belum cukup berkarya, belum cukup kerjaan belum selesai, atau kontribusi kamu gak maksimal, dan lain sebagainya. Dan biasanya teman-teman yang punya placement Saturn Sixth House ini, perasaan atau pemikiran seakan kamu tidak cukup, unworthiness ini, itu bisa banget memicu penyakit apapun itu, entah itu kesehatan mental atau kesehatan fisik. Dan teman-teman yang punya placement Saturn the Sixth House, seperti aku bilang tadi, ketika kamu masuk periode Saturn return, you have to set boundaries. Kamu perlu menciptakan batasan sehat. Kamu perlu belajar untuk bisa menciptakan batasan sehat. Kenapa? Karena kalian akan belajar banyak nih tentang makna bahagia dalam periode Saturn return kamu. Dan kamu akan belajar banyak kalau you don't have to chase perfection. Kamu gak perlu memaksakan kesempurnaan. Dan tidak perlu memaksakan diri untuk harus selalu efektif. Atau bahkan ya, bebal, keras kepala, gak bisa berubah. Walaupun mungkin kamu ngerasa kayak capek banget, bebannya banyak banget, ekspektasinya banyak banget, harapannya banyak banget, dan kamu ngerasa drain atau kelelahan. But you guys will learn that you are worthy just the way you are. Kamu akan belajar kalau kamu berharga apa adanya. Hati-hati dengan pola pikir kamu, hati-hati dengan pemikiran kamu, hati-hati dengan mindset kamu. You don't have to always be busy and force yourself to be productive 24/7.
Itu yang akan kalian pelajari. Kamu gak perlu memaksakan diri untuk harus selalu sibuk dan memaksakan diri produktif setiap saat. Hanya untuk kamu bisa diterima atau bisa dihargai. Mungkin akan ada rutinitas, gaya hidup, lifestyle, pola pikir, mindset yang perlu kamu buang. Kebiasaan yang perlu kamu buang. Lifestyle sih, perubahan lifestyle-nya itu akan terasa seperti obvious banget. Mungkin kalian akan belajar banyak tentang pentingnya mengikuti rutinitas dan hati-hati dengan isu kesehatan fisik ya, terutama kesehatan fisik yang muncul karena kamu overthinking. Perhatikan self-care atau bagaimana cara kamu merawat diri. Bagaimana cara kamu nurturing yourself, menghargai dirimu sendiri, menghargai tubuhmu terutama. Dan kapasitas kamu untuk menjadi produktif. Jangan memaksakan diri. Transit ini akan sangat membukakan kamu, membukakan mata kamu. Mana orang-orang atau kolega yang memang layak dan pantas kamu percaya dan mana yang tidak. You don't have to always be real. Ini mungkin akan terkesan kayak, ini ngapain sih Illusion Priestess, ngapain sih Stephanie ngomongin ini. Tapi pelajaran buat kalian adalah, you don't have to chase perfection. You don't have to chase perfection. Kamu gak perlu memaksakan kesempurnaan. And you don't have to control everything. Or try to control everything or try to fix everything. Kamu gak perlu memaksakan diri untuk mengontrol segala hal, bertanggung jawab segala hal, atau ingin memperbaiki segala hal. Yang ujungnya malah kamu capek sendiri atau drain sendiri. Trans ini akan membuatmu bisa belajar percaya dengan orang lain. Dan sama seperti lagunya Ed Sheeran, ada lirik lagunya Ed Sheeran yang bilang, before you save someone else, I gotta save myself. Sebelum aku menolong orang lain atau membantu orang lain dalam cara apapun, aku perlu belajar untuk bisa menolong dan membantu diriku sendiri. Sangat mungkin kalau dalam periode Saturn return ya, mau di houses keberapapun, di rumah keberapapun, orang-orang akan merasa seakan kondisi hidupnya tuh banyak delays atau banyak hambatan. And that's why we need to play with the process. Ini adalah waktu dimana kita perlu menghargai prosesnya, menghargai delaysnya dan belajar. Bahkan ketika kita mengizinkan diri kita untuk berserah, that's where we will learn. Itu adalah waktu dan momentum dimana kita perlu belajar. Oke, anyways, aku rasa ini semua yang bisa aku bagikan terkait apa sih yang mungkin dialami oleh teman-teman yang punya placement Saturn 6 House. Dan kalian belajar apa nanti dalam periode Saturn return kamu, entah Saturn return yang pertama, kedua, atau ketiga. Main timnya sih overall seperti yang aku sampaikan. Kalau kamu rasa pesan ini resonate buat kamu dan bermanfaat buat kamu dalam cara apapun, jangan lupa untuk like, komen, kasih tau aku, dan kalian boleh banget share video ini ke siapapun kenalan kamu yang kamu rasa mungkin bisa dapat dampak positif juga dengan belajar bareng-bareng sama kita. Follow aku juga dong di Instagram, di TikTok, dan di Twitter, supaya kita juga bisa seru-seruan bareng di platform lain. Anyways, sampai kita ketemu lagi dalam kesempatan. Bye-bye. God bless. I love you guys so much.